persilahkan langsung saja kepada Pak Gubernur, ingin ada yang disampaikan atau kepada nanti warga akan bertanya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya hormati anggota DPR RI dari Dapil DKI, juga DPRD DKI, ada Pak Bupati, tentu juga Kepala Dinas, Kepala Biro, juga bapak-bapak dari Kelautan Perikanan ya. Untuk semua tokoh masyarakat yang hadir dari tempat ini, yang bisa saya sebut satu persatu semua. Sekali lagi selamat pagi semua. Saya kalau ke Pulau Seribu, saya bilang saya pasti ingat kampung saya. Makanya waktu saya turun, saya lihat Pak Lurah, saya panggil Pak Kades. Karena taunya Kades. Nah, saya waktu jadi bupati, saya memimpikan itu budidaya. Karena manusia ini sekarang makin lama makin banyak, kita daratan nggak cukup buat pelihara makan manusia. Bapak Ibu yang kerja nelayan, yang ngerti nelayan, tidak mungkin kita terus melakukan proses penangkapan ikan juga. Nggak ada cerita itu. Seluruh dunia sudah berbicara budidaya. Dan kita dikaruniai tempat yang begitu luas. Saya ingat kemarin di psikotes, kasih gambar. Saya gambar laut. Saya bilang ini ada kekayaan yang kita lupakan. Saya duduk di Belitung, gak ada orang yang kerja. Jauh jaraknya. Ini jaraknya ke Jakarta gitu dekat. Orang kan suka bicara gitu ya. Kemana saja saya ditugaskan saya mau. Asal masih bisa lihat Monas, kira-kira gitu. Itu maksudnya kerja di kantor yang mahal gitu loh. Ya, kalau kita dulu kerja waktu sekolah lulus tuh begitu bilangnya. Saya bersedia Pak, ditempatkan kerja di mana saja Pak. Masih tangan, asal masih lihat Monas ya Pak ya. Nggak taruh di Papua kan repot saya Pak. Jadi sekarang bayangkan orang Pulau Seribu bisa dekat ke Jakarta. Saya dulu punya teman kerja di Pulau Belitung, ada pulau-pulau kecil lagi. Dia punya tanaman pisang Ambon, pisang raja, pisang kepok itu sampai busuk. Sampai dia bisa berbulan-bulan tidak makan nasi. Kenapa? Sayang itu pisang. Dia makan pisang sama ikan selama kerja di sana. Kenapa? Karena pisangnya nggak mungkin charter kapal untuk dibawa ke Jakarta jual. Nah sekarang orang Pulau Seribu, kita November akan datang kapal lagi yang besar seperti yang sekarang punya nih. Apa sih kapal apa itu? Sabuk Nusantara. November akan masuk lagi, saya pengen tiap pagi dari Jakarta ke Pulau Seribu, dari Pulau Seribu ke Jakarta. Jadi ada dua. Ini bawa barang semua murah. 1 tonnya cuma 5.000. Jadi 5 rupiah per kilo kalau bawa barang. Jadi saya ingin Bapak Ibu ada hasil apapun bisa kerja dengan baik. Tanaman apapun bisa. Mau tanam daun kelor bisa. Saya juga lagi bilang sama Pak Darjamuni tadi. Saya bilang pulau ini, pengalaman saya di Belitung, kalau pulau yang terpencil, terisolasi, boleh piara ayam, boleh piara telur. Itu perdanya salah tuh, saya bilang aturannya itu. Piara ayam jarang kena sampar kalau di pulau. Dan pengalaman kami, telur yang ayam yang dilepas di pulau ini, dikelola oleh ayam kampung, biasa itu baik. Nah kita mesti masuk ke situ, dia nanti siapa? Nah sama kayak budidaya, tapi kita ada aturan main. Saya bilang juga sama Pak Darjamuni, saya orangnya sederhana saja. Sederhana begini, kalau Bapak Ibu nggak mau rajin, nggak mau kerja, out aja udah, nggak usah banyak ngomong sama saya. Keluar aja udah. Lalu kalau saya nggak makan gimana? Gue piara lu makan 3 kali sehari lu udah paham. Tapi gue kurung di panti. Kita lagi bangun di Ciangyang Tangerang. Jadi kalau aku nggak mau kerja nggak bisa makan, sini anakmu saya sekolahin. Terus saya mau ngapain? Kok kurungnya lu kasih makan gratis 3 kali? Tapi yang mau kerja harus. Kita juga tidak ingin per kelompok bagi rata. Untuk mulai awal, saya sudah minta diubah sistemnya. Karena banyak orang, kalau per kelompok, saya pengalaman jadi bupati. Bagi sapi per kelompok jadi rendah. Bagi perahu nelayan per kelompok, nggak semua nelayan. Jadi lama-lama malas. Hancur tuh kapal bagus-bagus gede-gede. Bapak Ibu nelayan, saya tahu persis, saya Belitung ini main. Namanya bantuan kapal dari pusat. Udah korupsi kadang-kadang, kayunya jelek, ruasnya jelek, betul nggak Pak? Udah kacau. Saya ngerti betul.
Makanya saya menentang itu. Sama kayak beras raskin. Tahun ini kita mencoba beras raskinnya dari Ibu. Saya nggak mau lagi pemerintah subsidi 7.000 per kilo. Lalu katanya beras raskin itu dibeli 1.400, 1.800. Berasnya kadang jelek lagi. Nggak mau. Saya udah bilang sama Pak Jokowi, kita minta mentahnya saja, betul lah. Jadi mentahnya kita kirim. Ya misalnya si A, misalnya Ahok, dapat jatah beras raskin 20 kilo. Pemerintah subsidi berapa? 7.000. Ya sudah, sini 140.000 masuk rekening saya. Saya punya uang 140.000. Saya mau beli beras apa? Mau beli beras Jepang 30.000 sekilo juga boleh gak? Masa seumur hidup gak pernah coba beras Jepang? Boleh. Nah, itu yang kita mau. Tapi semua terkendali dengan nama yang jelas. Jadi kalau yang main-main, oh coret. Saya selalu tegaskan sama Bapak Ibu juga, jangan juga terpengaruh. Ini urusan dekat pilkada ya. Saya mau ingatin, kalau ada yang lebih baik dari saya, kerja lebih benar dari saya, lebih jujur dari saya, Bapak Ibu jangan pilih saya. Bapak Ibu kalau pilih saya, Bapak Ibu bodoh. Masa punya duit beli motor Jepang, beli motor Cina, mau gak? Harganya sama, beli motor Jepang apa motor Cina, mau tanya. Motor Jepang dong. Jadi kalau ada yang lebih bagus dari saya, lebih baik dari saya, jangan pilih saya jadi gubernur, Bapak Ibu. Pilih dia. Supaya jelas. Gitu loh. Tapi yang orang nggak pengalaman cuma jual obat, Bapak pilih, ya bodoh juga nanti. Jangan beli kucing dalam karung juga, gitu loh. Tukang jual obat banyak, jual kecap selalu kecap nomor 1, betul nggak? Dan kampanye sama. Kalau saya nggak pernah jual kecap saya nomor 1. Silakan tanding. Kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih terbukti dari saya, jangan pilih saya, Bapak Ibu. Sangat fair. Dan program tambak ini jalan nggak? Oh jalan, saya bikin sistem sangat baik. Ada nggak ada saya, program yang saya lempar pasti jalan. Kecuali Bapak Ibu temukan bupati atau gubernur yang memang korup. Kalau dia tidak korup, ini nggak berani korup, Pak. Kalau kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Pasti. Kalau kepalanya bengkok ya bengkok semua. Sederhana ini. Ya soal tambak, saya mau bikin sistem begini. Bapak Ibu kerja, tidak mau berkelompok hanya buat pertemanan. Masing-masing orang harus tanggung jawab sanggup berapa. Bagi hasil berapa? Bagi hasilnya gampang. Udah potong semua biaya, Bapak Ibu yang kerja 80%. Mana ada bos gitu baik hati ya nggak? 80 Bapak Ibu loh. Kami 20. Pemda, enak aja duit Pemda kok. Masa gratis? Bagi dong. Udah untung nggak gue balik. Kalau sama bos-bos kan kamu 10 saya 90, betul nggak? Ini kan 80, kami 20 nih. Nanti 20 ini buat siapa? Bukan buat kami. Kami ini orang tua. Nanti Bapak Ibu udah mulai kompak. Udah kelihatan mana yang tukang bohong, mana yang cuma pintar ngomong, kan banyak nih. Cuma minta jatah, kan banyak nih orang nih. Nanti mulai kelihatan mana yang rajin, mana yang pintar. Pasti biasa orang yang rajin, yang jujur tuh berteman sama yang jujur. Yang ngerokok pasti teman sama yang ngerokok. Yang gak ngerokok berteman sama yang gak ngerokok. Kira-kira gitu kan. Nanti mulai berkelompok, kita akan bentukkan koperasi. Tapi koperasi bukan kepala untung duluan, gak ada. Jadi koperasi kita ini harus dari pertemanan tadi. Bapak Ibu seleksi anggota yang jujur, yang baik. Kalau yang nggak jujur, yang nggak baik, yang nggak produksi, tampaknya uang. Nggak usah diajak. Nggak usah takut dia kelaparan, percaya sama saya. Orang malas itu jarang yang mati kelaparan, dong. Karena dia nggak malu, pasti dia minta makan. Dia nggak usah pusingin orang-orang kayak gitu. Nah lalu koperasi inilah 20% dari kami nanti. Keuntungan tadi kami akan bagikan ke koperasi. Kami nggak ambil uang, tapi sekarang nggak bisa. Karena kami nggak tahu siapa. Kalau bentuk koperasi dulu, KUD itu langsung. Kepala untung duluan, bukan koperasi unit desa tuh. Kepala untung duluan. Pengalaman, sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada berapa banyak koperasi kita yang sukses berhasil? Bikin anggotanya makmur. Tapi kalau koperasi didirikan dari pembudidaya yang jujur dan rajin, dia pribadi dapat 80% udah kaya, lalu 20% ditaruh di koperasi yang dia juga anggota di dalamnya. Makanya saya sengaja buat DPR RI, saya ingin kalau ini berhasil, ini dicontek seluruh Indonesia.
Kita juga harap bahwa DPRD nanti bukan cuma ini. Lalu bagaimana ibu-ibu? Ini sedikit provokator ya. Saya juga suami kan, saya juga laki-laki kok. Kita juga, tapi kadang-kadang yang lebih rajin jujur itu ibu-ibu teman. Nah, kita. Jadi budidaya ini bila pun lo kalau lakinya malas, kasih ke istrinya saja. Kalau pati semua ya. Supaya suami nggak boleh macam-macam, ibunya punya duit kaya loh. Lo nggak pulang juga nggak apa-apa. Ya nggak perlu ganti pemain baru ya nggak? Punya duit. Jadi ini zaman emansipasi ini nggak mudah di suami sama istri ini. Lo macam-macam lo ditinggal juga loh. Jadi mesti ada keseimbangan. Jadi ini mesti kalau ibu-ibu mau. Kenapa saya berani tawarkan semua ke bapak ibu? Asal yang rajin yang mau kerja ya. Bapak aja keluar ke sini mandangnya laut itu luas. Nggak usah beli nih tanah. Nanti kalau semua tambak berhasil, kita akan bangun pasar, bangun cold storage di sini. Nanti orang mau ekspor ikan pun bisa langsung jemput ke Pulau Seribu. Dan berarti dia berani beli dengan harga yang lebih tinggi. Belum lagi turis. Belum lagi turis. Kita ada tempat mau bangun resort, silakan. Kalau pribadi silakan. Turis-turis akan datang. Dia ke kami kan bangunkan juga restoran terapung kalau udah rame. Supaya itu bisa masak, turis akan langsung beli taruh. Pulau Seribu nggak ada tempat yang lebih hebat lagi. Dekat ibu kota 1 jam saja udah setengah jam dari laut yang bagus. Maldives masih jauh. Jadi saya harap Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini. Kita soal piara ayam telur juga harus dipikirkan isolasi. Karena kita butuh makanan banyak. Tiap hari orang lahir gitu banyak. Yang lahir sama yang mati nih, lebih baik yang lahir sekarang. Kacau kan? Kalau dia imbang nggak apa-apa. Apa sekarang orang Jakarta nih, orang Jakarta kalau begitu lahir sekarang ya, orang Pulau Seribu saya lahir, dia bisa hidup rata-rata 76 tahun sekarang. Orang kalau di Jakarta Selatan 79 tahun. Jadi sekarang indeks pembangunan manusia kita tinggi sekali. Ya, ini pembangunan manusia itu ada hitung berapa lama dia sekolah. Sekarang Jakarta rata-rata sekolah 10 tahun. Dulu Jogja lebih bagus. Dulu orang Jogja sekolahnya paling lama, nggak putus. Sekarang orang Jakarta 10 tahun, orang Jogja cuma 9 tahun rata-rata sekolah. Jangan salah loh. Kalau guru-guru Jogja bagus nggak? Bagus, Jakarta kalah. Kalau guru orang Jogja tuh baik. Tapi putus sekolah di Jogja, yang SMA itu udah capai 14%. 13%. Di Jakarta hanya 0,4. Kenapa? Karena KJP kita jalan. Nah saya yakin ada program yang lulus perguruan tinggi negeri dikasih 18 juta. Nanti disurvei lagi tahun ini, tahun depan, pasti di atas 10 tahun. Orang Jakarta akan sekolah. Nah kalau Bapak Ibu kesehatan jaga dengan baik, umur Bapak Ibu pasti sudah 80 tahun. Dunia, jadi indeks pembangunan manusia dianggap bagus kalau capai angka 80. Jadi itu apa? Angka yang diukur, lama sekolah, lama kesempatan hidup, bisa berapa panjang usianya, sama daya beli. Kita udah mencapai 78,99. Jakarta tertinggi di seluruh Indonesia. Berarti saya dan seluruh DPRD hanya perlu menganggarkan program yang tepat untuk menambah 1,01. Kalau capai 1,01, maka Jakarta standar dunia 80 angkanya. Dan saya yakin survei tahun ini dan tahun depan akan mendekati ke situ. Yang penting kalau Bapak Ibu sakit, jangan main dokter-dokteran sinse-sinsean ya. Jangan beli cap naga, cap gajah, cap beruang, cap macan sembarangan minum loh. Nanti kena stroke nanti. Lebih baik kalau nggak sehat, datang ke puskesmas terdekat, diperiksa dengan baik. Supaya tahu ini bisa bakal stroke atau tidak. Semua orang pengen umur panjang. Nah, saya yakin sekarang Bapak Ibu KTP Pulau Seribu kalau naik bus Transjakarta di darat nggak bayar loh, Bapak Ibu tahu nggak? Itu untuk apa? Supaya dompet Bapak Ibu nggak kempes maksud saya. Nah kita juga lagi siapin kapal. Saya lagi hitung apakah nanti tunggu sabuk. Tadi sabuk apa? Ya sabuk Nusantara tadi kalau ada 2, saya tinggal hitung apakah perlu kami subsidi harganya. Sekarang bayar berapa? 15.000 ya? Saya lagi hitung, apakah saya mau bikin kapal sendiri atau saya bayar subsidi mereka, Bapak Ibu cukup bayar 3,5 atau bayar 7.000 pulang pergi,
termasuk naik bus gratis. Nah, kekurangannya kami yang bayar. Kami lagi hitung. Nah, ini untuk apa? Supaya Bapak Ibu, kayak teman saya yang di pulau tadi kan, panen satu sisir pulau pisang raja saja, kalau tanam pisang, atau punya daun kelor saja, ibu-ibu berani tuh naik kapal jualan ke Pasar Jaya. Atau di sini bisa kita buka agen Pasar Jaya. Kami mau buka pasar sini, kita punya perpulakan. Bisa juga hanya antar ke pulau terdekat, kami akan titip lewat kapal Sabuk Nusantara tadi untuk dijual. Jadi kalau Bapak Ibu pengen jalan-jalan juga gampang. Orang naik busnya, naik kapal murah kok. Langsung bawa pisang satu tandang, naik bus semua, bisa jualan di pasar yang kami sediakan, balik sudah jadi uang. Sehingga Bapak Ibu akan mulai rajin tanam cabai. Pulau tanam cabai bagus sekali loh kalau di pasir. Ya kan, pasar tunggu nanti kita mesti siapin. Misalnya pakai hama, pakai plastik. Pokoknya yang mau kerja, saya mau kerjasama. Berapa bagi untungnya? 80, 20. Adil kan? Kalau nggak adil lu cari tauke yang mana, nggak bakalan kasih deh. Kecuali tauke Ahok yang kasih 80 buat lu. 80, 20. Nah ini yang mau. Kalau ini kita kerjakan setahun 2 tahun dengan baik ya Pak ya. Saya yakin Bapak Ibu punya duit banyak, pasti pada haji aja gelarnya. Punya duit. Minimal umroh lah, udah punya duit. Nah ini semua tersedia, Tuhan kasih di laut begitu banyak. Kalau ada orang kami yang hilaf, korup, minta UPT macam-macam laporkan, nggak usah khawatir. Langsung kita berhentikan sebagai PNS. Kita tinggal lapor SMS kami, udahlah. Aku paling senang berhentiin PNS yang nakal. Karena gaji PNS DKI terlalu mahal soalnya. Yang paling rendah dapat 13 juta sebulan. Jadi kalau diberhentikan lumayan, berhenti 1000 hemat 13 miliar sebulan. Kalau 13 miliar sebulan dibikinin tambak, budidaya, sampai bingung nyari orang. Benar Pak Bupati? Saya aja suka ngancam Pak Bupati. Kalau Bupati kerja nggak bener nih, gue mau bubarin Bupati di Belitung, di Pulau Seribu, gue jadiin camat aja sini. Ngapain biara Bupati nggak ada guna, betul lah? Kamu mau bubarin? Jadi Pulau Seribu kita minta, makanya gue buat DPR, ubah undang-undangnya DKI Jakarta tidak ada Kabupaten Pulau Seribu. Kamu cuma 20.000 orang lebih, ngapain diurusin orang itu banyak? Habisin ratusan miliar. Mendingan semua kok kirimin duit mentahnya ke orang Pulau Seribu. Daripada banyak urusan pejabat. Ini pikiran dagang aja. Saya ini orang dagang, saya pikir dagang aja. Sekarang anggaran berapa Pulau Seribu? 400M, 1 triliun, 400M, 400 miliar setahun. Orang Pulau Seribu cuma 20 ribuan ya, 24 ribu. Kalau mau bagi 10 juta, 240M. Ya setahun gue kasih 20 juta, satu orang gue makmur semua. Bubarin kabupatennya. Tapi nggak benar lah itu. Kita bernegara nggak benar. Cuma kalau dia macam-macam, gue lakuin nih. Nah ini jadi kita saling jaga. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir. Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia, utang budi. Jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, kena stroke. Jadi bukan anggap.
Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Dia tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok. Waktu pemilihan colok foto saya. Wah, jadi kepilih lagi saya. Jadi kalau benci sama saya, coloknya mesti berkali-kali baru batal. Kalau cuma colok sekali, kepilih loh gue. Saya kira itu. Silakan kalau mau tanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Silakan mungkin dari Bapak, Ibu atau rekan-rekan ada yang ingin tanya. Satu termin saja karena 2, 3. Ya, silakan. Silakan. Ibu dulu boleh. Ini ibu langsung pengen usaha, bukan mau ganti pemain Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dayuna. Saya mau nanya Pak soal produk kerupuk, minta diadakan pemasaran, sama minta diadakan peralatannya Pak. Bu, silakan kami segera. Saya kira mungkin Februari baru siap pasar perkulakan Pasar Jaya. Ya, kita akan membangun perkulakan kayak makro. Semua produsen kami akan beli, lalu kami akan sebarkan ke pasar dijual. Tapi tentu dengan mutu yang baik, rasa yang enak. Kalau nggak enak, mutu nggak baik, packaging nggak baik, kita akan keluarkan. Kalau packaging paketnya, cara ngepaknya kurang baik, kita akan bantu. Mari Pasar Jaya kapan masuk sini ya? Mau bangun semua nanti. Oh ya, mungkin Februari tahun depan. Tadi saya mau kejar Desember. Kalau Desember saya masih tunjuk langsung untuk bangun pasarnya. Kalau tunjuk langsung saya takut dipanggil jaksa lagi, polisi. Nggak salah aja dipanggil pula. Aku udah kenyang panggil BPK 10 jam, 11 jam, KPK, polisi. Aku udah kenyang ke pengadilan sidang, udah kenyang nih. Ya, pasti kita kerjain Bu. Ya, Saya mau minta peralatannya Pak. Ini ada. Nah, terus RPTRA kita juga akan bangun di 12 pulau yang ada penghuni. Semua ada RPTRA. Ya, jadi RPTRA untuk Bapak Ibu bisa saling berbagi, pengen apa, pelatihan di situ. Ya, nah, jadi itu aja Bu. Ibu kalau ada apa-apa ya, jangan ketemu saya baru ngomong, kasihan Bu. Saya juga jarang datang. Itu gunanya lurah sama camat sama wali kota pejabat. Kalau udah berani pakai baju coklat, nggak mau dengerin orang, SMS ke saya, catat namanya, kan ada nama tuh. Catat dari mana, laporin, kita panggil inspektorat, kita investigasi maunya apa aja. Ya, jadi saya kira itu. Terima kasih. Tadi saya kira pengen minta budidaya supaya bisa suami nggak macam-macam gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Pak. Kebetulan saya Ketua HNSI Perwakilan Masyarakat Kepulauan Seribu. Dan mohon izin Pak Ketua, Pak Payakun, saya juga Wakil Ketua Golkar Kepulauan Seribu Pak. Mohon maaf. Tadi kalau saya dengar Pak Gubernur ngomong, jangan Pak, jangan dibeban Pak Bupati Pak. Kita kan lumayan Pak 20.000 Pak suaranya. Yakin ke Bapak semua Kepulauan Seribu, saya yakin Pak. Ya. Yang pertama gini Pak, perlu kami sampaikan ini teman-teman ada pedagang petani rumput laut, ada juga budidaya Pak, ada tangkap Pak, ada juga yang ikan hias ya Pak ya. Perlu saya sampaikan ke Bapak, saya sangat terbantu dengan adanya budidaya Pak. Berkaitan sama Permen 02 2014 kemarin Pak, Ibu Menteri itu kaitan dengan alat tangkap, kami bersyukur Pak ada bantuan seperti ini. Cuma kami mohon kan masih banyak Pak nelayan kita yang mesti tangkap Pak. Berkaitan sama Murami kemarin, kita sudah nggak ada Murami Pak, udah ketakut sama pemerintah. Sekarang tinggal kami beralih ke bumbu Pak. Cuma ya Pak, kemarin kita berjuang sama Pak Bupati, Pak Jaja, Pak Sudin, udah berjuang. Cuman kan alat tangkapnya Pak tinggal, kompresornya. Itu kami mohon kebijakan Bapak, mungkin namanya Pak Gubernur kan suaranya suara kencang Pak suaranya. Bisa ke Bu Menteri Pak. Iya mohon Pak, mohon bisik-bisik tetangga gitu Pak. Karena kaitan dengan masyarakat Posibu Pak, nggak manja Pak. Nggak pernah, coba Bapak cek Posibu ada pernah demo, nggak ada Pak. Bagi kami demo itu mubazir Pak. Jadi kami berikan dialog seperti ini.
Kami pun berharap kepada Bapak sering-sering Pak kunjungi kami Pak. Mohon Pak, dengan kapal yang datang besok agak lebih cepat dikit Pak. Jangan kayak kemarin Pak, agak lambat Pak. Karena waktu kita ngolor di jalan lebih banyak Pak. Kami berharap agak lebih cepat Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Suhardi. Mungkin Pak Ahok sudah kenal juga di tahun 2015. Saya tadi sudah Bapak kemukakan bahwa budidaya dan tangkap Pak. Sekarang keamanannya Pak. Pulau Seribu ini wilayah yang lebih luas lautan. Jadi banyak illegal fishing, pencurian laut, sumber daya alam. Nah, kami sebagai Pokmaswas di sini ada dari Jakarta Utara Pak, mewakili peringkat 1, 2, dan 3. Nah ini sering ada kendala Pak, kendala di lapangan, terutama tentang illegal fishing. Kita berhadapan dengan masyarakat sendiri. Jadi kami minta kepada Pak Gubernur agar memberikan program ke Dinas Perikanan lebih mantap Pak, karena laut ini harus dijaga juga Pak dengan ketat. Nah lewat polisi-polisi masyarakatnya seperti saya, kelompok masyarakat pengawas ini perlu dukungan Pak Gubernur agar lebih akrab Pak. Kita biar mengenal, karena laut yang luas ini aparatur nggak kuat untuk mempertahankan wilayah. Jadi dibantu dengan masyarakat, polisinya masyarakat. Oke Pak, terima kasih. Cuma itu aja, nanti tolong dilajuin Pak programnya ke Dinas Perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira masih bangun sistem Pak untuk laporan ini. Ini berarti ada sistem laporan cepat supaya kita bisa kerja sama polisi air, angkatan laut, harus buat sistem aja. Nanti mungkin direalisasikannya gimana caranya buat sistem. Sama. Izin. Ini bukan kelapa Pulau Seribu nih, bohongan nih. Pulau Seribu apa Tangerang ini? Pulau Tidung. Dari Pulau Tidung Pak. Ini produksi Pulau Tidung Pak. Ini hanya satu termin lagi, 2 orang saja. Setelah itu kita akan lihat ke lapangan. Oke, silakan. Yang budidaya. Iya. Itu bicara budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Ahok. Saya di sini mewakili dari pembudidaya Pak di Pulau Seribu, Pulau Panggang. Kami ingin pemerintah ya kalau bisa bantu dengan serius lah gitu Pak. Semuanya dibantu dari setiap ini gitu. Dari segi keramba, benih, bahkan yang jadi masalah sekarang itu umpan Pak. Pakan, iya. Kami tuh udah mentok situ Pak. Kadang-kadang kan mungkin dari pelet atau dari gimana gitu Pak. Terus dari sekitar dari kalau bisa dibantu dengan benih-benih yang nomor 1 Pak, yang kualitasnya bagus, yang berkualitas tuh dengan bahan-bahan keramba yang berkualitas. Ya pokoknya kami semua maunya semua berkualitas Pak. Sampai kami maju, sampai apa yang Bapak inginkan itu tercapai Pak. Oke, saya harap gitu aja Pak. Terima kasih. Saya kira gini Pak Jaja ya, saya minta untuk seluruh jajaran. Jadi kita harus kasih, kenapa mesti nomor 1? Saya selalu ulang filosofi ini. Kalau kita orang kaya raya, kalau kita kaya nih, nggak perlu beli barang yang nomor 1 Bapak Ibu. Kenapa? Kalau rusak beli baru, rusak ganti, nggak apa-apa kaya. Kita orang kaya kok. Jadi kalau kita miskin, nggak boleh beli barang kelas bawah. Semua kelas 1, supaya kita mati pun barangnya masih bisa dipakai, kira-kira gitu. Jadi prinsip. Ya, kalau soal bantu itu saya sudah sampaikan. Jadi yang saya sampaikan 80-20 itu adalah dari keramba kami, benih bibitnya kami, pakannya kami, sampai pengobatan juga kita bantu awasin, sampai pemasaran juga kita akan bantu untuk kita tampung. Setelah kurangin ini semua 80-20, ya kan? Ini adil kan? Jadi itu yang kita mau bagi seperti itu. Yang penting dari Bapak Ibu jujur dan mau kerja keras. Kalau nggak jujur, nggak kerja keras, saya nggak peduli Bapak Ibu siapa, mau organisasi apa, tetap out. Pasti kita usir. Saya mau tegaskan, yang nggak rajin, yang nggak mau jujur, kami usir. Kalau pihak kami yang curang, lapor sama saya pecat. Pasti. Jadi kita aturan mainnya sangat jelas. Ya, kita sama orang pulau, saya ngomong belak-belakan aja lah. Kita ngomong apa adanya aja.
Kita juga nggak mau orang pulau lama-lama cuma minta belas kasihan, minta bantu, mau minta bantu mau sampai kapan? Nggak bisa. Anda harus berhasil. Kalau 80 kan harusnya kan bisa tambah kaya. Tadi bantu saudaranya lagi, bantu lagi, jadi cepat. Jadi saya udah bilang sama Pak Darja Muni, ini ada DPRD juga, berapapun orang yang mau usaha, selama dia benar, kita biayain. Bahkan saya lagi mau minta nanti bangun rumah-rumah nelayan dengan sistem rusut di pulau, supaya punya rumah yang sehat. Kalau rumah terlalu padat, tambah banyak, Bapak Ibu percaya sama saya, begitu uang berhasil ya, ini penduduk Pulau Seribu naik loh. Berarti yang datang tambah banyak ini. Belum lagi bapak-bapak nih, tambah kaya, kawin lagi orang daratan bawa ke sini. Wah, nanti bisa tambah banyak. Ya, jadi hati-hati nih. Ini semua harus kita pikirin. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, sekian. Terima kasih buat Bapak Ibu yang atas perhatian seluruhnya. Ibu lain kali lagi ya, karena Bapak masih harus lihat lagi lapangan. Bapak tanya aja kalau Oh masih Pak? Oh baik. Ibu persilakan, mungkin masih dipesan sama Bapak. Silakan. Mic kita tolong satu. Mas, ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Ibu Cici dari kelompok Rumah Hijau, Pak. Kami di sini bergerak dalam bidang pertanian, Pak. Juga melakukan peternakan lele, peternakan kelinci, dan peternakan ikan nila. Kami bermimpi, Pak. Mimpi kami pengen menjadi pasar sayuran khususnya di Kepulauan Seribu, Pak. Untuk itu dengan mimpi kami ini kami mohon Bapak dan siapapun yang hadir di sini peduli terhadap kami, Pak. Dalam hal ini kami sering kesulitan dalam hal menanam. Kadang-kadang mengalami kegagalan karena kita tidak mempunyai ahli, Pak. Mohon kiranya untuk didatangkan para ahli supaya tanaman kami bisa lancar tumbuh guna untuk mewujudkan mimpi kami, Pak. Kalau Bapak bersedia sudah kiranya melihat tempat kegiatan kami, Pak, di hutan wisata. Terima kasih. Tidak ketinggalan juga, maaf Pak, di sana juga kita melakukan kegiatan daur ulang sampah yang pada saat ini juga sedang berlangsung di RR Petra. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Pak Jaja bisa bantu sama Ibu Sri langsung Pasar Jaya harus beli. Jadi saya udah tugaskan Pasar Jaya dan Food Station sama Dharma Jaya. Berapapun produksi itu kami beli. Makanya kalau ada telur, ada piara ayam, kami akan beli. Pasti kami beli. Termasuk kayak tanaman sayur semua kita Pasar Jaya akan beli. Makanya kita disiapkan kapal yang bolak-balik 2 sama pasar di sini agennya. Jadi Bapak Ibu dia bisa antar ke sana, bisa kita ambil. Ini tugas Ibu Sri ini. Ya. Jadi itu yang kami mau, produksi harus bisa dibeli. Kita kekurangan telur, kurang ayam. Jadi ingatkan lagi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ingat yang namanya sembako. Itu kan beras, gula, tepung, minyak goreng, daging, sapi kan, telur, ayam, cabai dan bawang. Nah, kami akan usahakan sembako ini semurah mungkin. Tapi Bapak Ibu produksi, kami akan beli. Saya yakin kalau sembako murah, orang yang punya penghasilan 5 juta sebulan, kalau biaya hidupnya 4,5 juta, 4,9 nggak ada artinya. Lebih baik gajinya 3,5 juta gitu ya. Tapi makannya berapa? Hanya 2,5 juta. Nah, karena itu kami mau nekan. Sekarang harga beras di sini yang food station sama dengan di daratan. Nanti kita akan masuk gula sama. Jadi harga gula di Jakarta sama Pulau Seribu sama. Minyak goreng, tepung. Nah, saya mau usahakan sembakonya mirip. Masuk itu ikan lebih murah di sini. Terus anak-anak Bapak Ibu harus vaksin, kasih makan ikan yang banyak, bukan ikan asin ya. Saya jamin 1 hari orang Pulau Seribu jadi gubernur, jadi presiden. Pasti pintar. Kalau jangan makan ikan asin, sekolah makan yang baik, gizi yang baik pasti akan membaik. Jadi yang saya harapkan seperti itu. Makan ikan yang banyak, nggak ada ruginya. Ibu saya suka, sampai sekarang dia suka cerita. Udah tua pun masih cerita. Kalian tahu nggak? Dulu mama nggak sempat beli emas yang banyak. Kenapa? Karena kalian makannya banyak. Tiap hari mama beli udang. Mama saya percaya kalau makan udang tuh anaknya pintar. Padahal orang bodoh di mana otak udang, aku juga bingung dari mana tuh belinya. Karena otaknya nggak dimakan gitu ya. Coba tuh kalau
Kalau kemarin kan dasar otak udang, dia kan bodoh kan. Jadi ibu saya percaya kalau anak makan udang yang banyak akan pintar. Karena protein. Nah saya pengen bapak ibu anaknya dikasih, jangan kasih kerupuk, kasih mie instan, nggak bagus itu. Kecap, enggak. Harus kasih makan ikan. Rebus, bakar, udah paling enak. Jangan goreng juga sebetulnya. Memang yang paling enak memang goreng ikan. Ya seminggu sekali oke lah. Tapi kalau bisa bakar atau rebus itu paling baik. Telur juga baik buat anak-anak. Ya, saya kira itu. Mungkin ada lagi satu lagi ya. Mau penasaran? Silakan. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya. Kami dari kelompok nelayan Pernitas Pak, Perhimpunan Nelayan Ikan Hias dan Tanaman Hias. Yang kami lakukan penangkapan ikan sistem ramah lingkungan Pak ya, menggunakan jaring Pak. Dan ini berlaku dari tahun 2006. Cuma kendalanya kami untuk saat ini jaring sulit dicari Pak. Kami setuju dengan Bapak tadi rencananya ada koperasi. Yang kedua masalah bongkar Pak. Terkadang kami bongkar di Kali Adem, rutinitasnya setiap hari Jumat. Cuma bongkarnya kayak maling Pak. Artinya kami bawa ikan melewati pagar, keluarnya lewatin pagar, masuknya ngelewatin pagar, karena gerbangnya tidak dibuka Pak. Kalau dibuka ujungnya ada ujungnya Pak. Ini aja, ini free. Kamu kasih nomor HP-nya ajudan saya. Jadi kalau ada yang buka ada ujungnya, kamu telepon kita langsung. Kami buka ya. Kami butuh orang seperti Bapak tegasnya. Jadi malamnya langsung kasih ke dia, malamnya kita gebrak aja langsung. Makasih Pak. Jadi kasih tahu ajudan saya. Kalau begitu mendarat ada yang menes, ada yang macam-macam. Telepon dia langsung, kita kirim tentara pasukan. Kita mau lihat siapa yang lebih jago premannya. Jadi kami berpikir Pak, terkadang orang Pulau Seribu ini apa maling apa bukan? Gak apa-apa. Kalau dia mau preman, saya preman resmi. Pakai Iya. Saya maunya sih Pak, kayak ini Pak. Saya preman resmi. Kayak tahun 87, 86 Pak. Saya pernah honor, pernah tinggal di Donggala, Pulau Seribu punya pelabuhan, bongkar muat, bayar di kantor Pak. Itu yang saya mau Pak. Harus pakai debit. Nggak boleh tunai Pak. Kita sekarang minta pembayaran semua pakai kartu seperti ini. Tidak boleh tunai. Karena kata orang tua kalau punya duit itu hijau matanya semua. Karena kami berpikir. Dia nggak ada duit. Kalau ini kan nggak ada duit ya. Dia mau bayar semua transfer pakai kartu. Makanya saya nggak suka lagi lihat bayar duit. Masih hijau tuh matanya Pak. Pengen ngutip aja. Ya kan jadi itu. Terus satu lagi kalau soal jari. Saya kira gini aja Bapak Ibu. Selama ada urusan dengan budidaya atau mau tangkap, mau perahu, mau apapun, silakan ngajukan proposal pada kami. Kita bagi hasil 80-20. Ya, kita bisa ada CS macam-macam kewajiban pengembang. Ya, 80-20. Enggak bagi hasil setelah untung ya. Jadi itu yang kita mau. Ini jelas ya, Pak Pri, udah kasih. Cukup kan? Aku udah kasih preman juga resmi, ini preman resmi. Jadi kalau ada yang malak-malakin di sana, kontak kami, kita langsung akan datang. Saya tinggal dekat situ kan. Di Pluit kan dekat. Pasukan kita cukup kok. Senjatanya lengkap kok. Itu mah lengkap kita. Jadi kalau macam-macam, saya bilang kita preman resmi. Saya selalu ulang. Kalau Anda cuma preman-premanan, kamu tuh nggak resmi. Lu pegang senjata, begitu saya tangkap, pasti masuk penjara. Kenapa? Pasti senjata gelap. Anda pegang senjata pisau saja, golok saja, sajam, masuk penjara juga. Karena Anda nggak resmi. Kalau saya pegang senjata resmi Pak. Nomor serinya resmi, pelurunya resmi semua Pak. Saya bilang saya preman resmi, saya paling benci kalau orang meres-meres kayak begitu. Dia nggak ada urusan. Kalau kayak gitu saya bilang saya preman resmi. Kami ini preman resmi tercatat. Senjata semua resmi, peluru resmi. Jadi kalau memang mau macam-macam, kita hajar. Itu namanya kan preman, meres-meresin orang kerja setengah mati, diparakin. Kayak maling-maling, ini kira duit bapak emaknya enak aja loh. Iya kan?
Tapi kalau sama kami jelas ya, baginya 80-20 ya. Aku ulang-ulang nih, nanti bilang saya curang lagi bisnisnya. Aku ulang-ulang. Tapi nanti 20 sebagai orang tua, tentu kalau ada kooperasinya baik, kami akan kembalikan ke kooperasi. Itu yang penting. Saya kira itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gubernur. Budidaya. Iya, silakan satu lagi. Semua budidaya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Perkenalkan, nama saya Mansur dari kelompok mandiri beralamat Pulau Kelapa 2, Kelurahan Pulau Kelapa. Saya berterima kasih kepada Sudin, Dinas, Camat sudah membantu kami pada 2014. Sekarang di 2016 ini kami sudah bisa produksi berkisar 4 ton per tahun. Terima kasih Pak. Dan sekarang kendala untuk kami di lapangan adalah pakan yang jadi kendala dan permodalan. Terima kasih Pak. Ini aja Pak, saya terima kasih untuk keberhasilan Bapak ya. Saya sudah bilang ke Bapak Darjamuni, saya punya sistem baginya beda Pak. Tadi kan 80-20 udah beda dengan pengusaha kan. Nah kami memberikan bantuan juga beda. Saya sekali saya pengalaman jadi bupati. Bagaimana Pak apa Bapak namanya? Pak Mansur sudah berhasil. Kalau kami ada bantuan lagi, umumnya yang tidak berhasil pasti marah sama saya kalau saya bantu Pak Mansur lagi, betul nggak? Karena udah berhasil, itu yang salah. Itu bukan teori saya. Teori saya terbalik. Bapak yang tidak berhasil, saya tidak mau bantu lagi. Ada apa-apa nggak mau kerja, saya nggak mau bantu. Lalu Pak Mansur yang berhasil, yang saya punya 5 nih, saya mau tambahin 5 sesanggup dia. Jadi dia mau tambah 50 pun selama sanggup saya mau kasih. Biar dia jadi bos ikan. Nanti, kenapa sebenarnya ini penting? Nanti yang nggak punya usaha gimana? Pasti kerja sama Pak Mansur. Waktu dia kerja sama Pak Mansur, sebetulnya dia lagi sekolah. Kan ini anak-anak kami juga. Begitu Pak Mansur nyatakan ini anak rajin sekolah, berarti dia bagus, maka dia akan kami jadikan bos juga. Karena sudah belajar dari Pak Mansur. Pak Mansur merasa saingan nggak dengan bos baru? Enggak dong, laut itu luas kok. Justru nanti kalau anak buahnya semua jadi bos, di sini saya bisa bangun pelabuhan ekspor ikan langsung gitu. Bisa langsung ke Singapura kemana? Kenapa? Karena kapal yang datang sudah hitungannya cukup. Nah, jadi teori saya dengan Pak Darjamuni, orang yang punya 2 saya kasih 2, punya 1 kasih 1, punya 5 kasih 5, yang nggak punya nggak kasih. Jadi untuk kayak Pak Mansur yang udah rajin, Anda harus dukung penuh. Ya, jadi saya nggak mau tahu. Bapak mau rekrut siapapun kerja, mau ini terserah. Nanti pegawai Bapak yang rajin-rajin, kita tahu rajin, kita bantu lagi. Paham Pak ya cara bisnisnya ya? Jadi saya mohon maaf, saya ngerti banyak orang nggak suka sama saya. Karena cara saya berlawanan dengan cara yang puluhan tahun ada di benak Bapak Ibu. Tapi saya juga sadar betul, biasanya yang nggak suka sama saya itu memang tukang malas, tukang malak aja biasanya. Karena dia ingin dapat jatah, karena dekat dengan pejabat, tiap kali pembagian kasih ke dia. Dia jadi tauke, nyuruh orang yang kerja gitu loh. Lama-lama orang nggak semangat. Nah saya ingin yang jadi tauke adalah berasal dari orang yang rajin. Sehingga Pak Mansur akan jadi tauke ikan. Kalau nggak tauke ikan, Ahok melulu dong, repot dong. Kerja nggak bisa, dia yang rajin harus jadi tauke. Asal punya modal, modalnya kami yang kasih. Saya cuma minta Bapak Ibu rajin dan jujur saja. Nggak ada yang lain. Begitu Bapak nggak jujur, selesai sama saya. Selesai Pak. Saya galak Pak. Dan saya juga bukan pengecut Pak. Saya berani Pak. Saya juga bicara sama orang Ustaz, kalau 1 badan saya masih oke loh. Saya ini well trained ini. Saya dilatih dengan baik Pak. Nggak kalah saya sama tentara polisi kok badan saya Pak. Saya betul-betul well trained. Saya bilang sama orang. Saya dilatih dengan baik Pak. Karena saya punya fisik itu baik. Saya nggak pernah takut. Selama benar,
sama Bapak jujur, saya akan bela. Tapi kalau nggak benar, saya lawan, Pak. Saya betul-betul lawan, Pak. Karena saya benci, udah muak saya. Sekarang Jakarta ya, setelah kami masuk, perbedaan orang miskin orang kaya makin kecil loh sekarang di Jakarta. Kenapa bisa makin kecil? Karena kami dorong yang bawah ini, kami subsidi. Sekarang orang naik bus dari Tangerang Bekasi cuma bayar 3,5. Kita subsidi rumah, subsidi sembako, sehingga orang mulai naik nih. Nah sekarang kalau bapak-bapak cuma nelayan kerja sama bos misalnya. Saya bukan anti bos ya, saya juga anak bos kok dulu, Pak. Ya, saya juga bos. Saya bukan anti orang kaya, Bapak Ibu jangan salah. Orang kaya silakan kaya, tapi saya ingin orang yang rajin juga bisa jadi orang kaya. Inilah Pancasila kita. Kita bukan negara kapitalis, kita negara Pancasilais. Negara Pancasilais adalah bagaimana mendorong, bagaimana ekonomi Pancasila adalah mensubsidi golongan yang tidak mampu supaya jadi mampu bisa kayak Pak Mansur. Tapi syaratnya apa? Tenaga dan kejujuran. Jadi tugas kita Pancasila sederhana nih, Tuhan Yang Maha Esa, kita tahu Tuhan sama keadilan. Orang Islam paling gampang ingat itu. Hablum min Allah, hablum min anas. Kalau kalian mengerti hubungan ini, selesai. Jadi kalau Anda ngerti konsep Tuhan, ngerti konsep keadilan sesama manusia, selesai. Ya hanya kenal itu aja. Nah, saya punya kebijakan adalah kira-kira hablum min Allah, hablum min anas. Jadi saya ingin yang rajin, ini keadilan. Ya saya harap Pak Mansur ini nggak boleh cuma harus jadi tauke bos besar gitu. Dia rajin, diajarin manajemen, diajarin semua. Yang belum bisa kerja sama dia, belajar sama dia. Nanti kami modalin, Anda akan jadi ada Pak Mansur yang lain. Ya cuma satu saya pesan Pak, ini bukan mau campurin Pak ya. Kalau mau hidup agak bahagia, nggak macam-macam Pak ya. Kadang-kadang cukup puas dengan istri satu, oke lah. Ya. Nah, kalau berantem repot juga. Tapi kalau Bapak berpikir, kalau istri banyak, bisa punya anak banyak, urusin usaha Bapak, ya saya kira boleh-boleh juga. Saya tidak mau campur urusan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Kami sampaikan Pak Mansur ini memang yang berhasil di Kelapa II, Pak. Nanti hari ini juga Bapak akan kita lihat bersama-sama panen tapi yang di Pulau Panggang, Pak. Itu kerapu lodi yang mahal. Kalau beliau juga sudah beberapa kali panen, kami sudah lihat dan baik. Sekali lagi mohon izin Pak Adi sering sampaikan. Pak Gub, kita memang hari ini akan langsung ke lapangan. Tapi WA saya udah banyak sekali Pak. Katanya nggak lengkap kalau kami ngomong aja sama Pak Gubernur. Saya pengen foto-foto ya. Mungkin Pak Gubernur punya waktu nanti ya. Jadi semuanya yang udah WA saya, nggak WA juga kalau ini yang penting jangan rebutan. Kita waktunya sangat mepet. Jadi ini dialog udah selesai. Jadi kita sekarang foto bersama sama Pak Gubernur.